Halo, saya Yanto Poke, pemimpin redaksi tabloidbintang.com. Hari ini saya mengundang senior saya, seorang wartawan, juga sastrawan, dan juga dikenal sebagai salah satu sebagai penulis skenario sinetron Sidul Anak Sekolahan, Mas Hari Cahyono. Saya mengundang beliau karena beberapa waktu yang lalu dia semacam melampiaskan kekesalannya gitu soal YouTube para artis yang isinya menurutnya terlalu banyak rekayasa. Gitu. Gimana Mas? Benar emang begitu ya? Iya, dan dengan kesadaran bahwa teriakan seperti apapun, ya kritik seperti apapun itu belum tentu efektif. Iya. Ya. Jadi nggak penting ini ngobrolin YouTube-nya artis ini nggak penting. Penting. Itu penting. Penting walaupun belum tentu itu didengar, belum tentu itu ya mengubah keadaan kan. Ya. Tapi kan begini, ya. Kenapa artis gitu ya? Kejengkelan itu karena artis ini punya pengalaman, punya skill, punya kompetensi membuat konten-konten hiburan yang bagus. Karena selama ini mereka kan di televisi ini satu-satunya hiburan yang gratis untuk rakyat kecil, kan gitu kan. Nah, yang membuat saya heran ketika itu menjadi YouTuber, itu skillnya, pengalamannya, kompetensinya itu jadi nggak ada bekasnya gitu. Ya mungkin karena dia merasa kalau bikin konten isinya pamer, duitnya banyak, beli mobil, boleh. Tetapi gini. Itu banyak nonton mungkin. Iya. Ini kan persoalannya kan begini ya. Di televisi ada batas-batas, batas-batas formal ya, batas-batas yang diberikan oleh production house-nya, dan yang tidak konkret itu adalah batas-batas kepantasan, batas-batas kepatutan yang ada di dalam diri kita kan. Kalau di televisi kan ada gitu loh. Ya. Kalaupun dia pamer, orang tahu bahwa itu adalah sebuah variety show, sebuah tontonan, bukan sebuah kebenaran, gitu kan. Nah, yang bahaya kalau orang menganggap ini benar gitu. Ya di YouTube pasti begitu, pasti begitu karena dikemas sebagai sesuatu yang benar. Contohnya, ini real, gitu. Sekedar nggak usah nyebutin artisnya. Contoh kontennya yang seperti itu apa sih? Ya rumah mewah, ya harganya sekian, mobil. Ini ada faktanya dan itu memang punya dia dan kalau di televisi kan tidak ada. Nah, mungkin mobil jelek dibeli mahal. Ya, gitu. Nah, seolah-olah benar kan? Seolah-olah benar padahal rumah ditawar. Padahal kan itu pertunjukan, itu tontonan. Cuman itu yang tidak dijelaskan oleh mereka. Kalau di televisi udah tahu lah kita. Oh, ini tontonan lah, sekedar tontonan hiburan gitu. Tapi kalau di YouTube saya melihatnya ya, menurut saya itu adalah satu kebenaran. Kebenaran faktual gitu, dan memang iya. Dan lebih itu lagi, apalagi media ikut memberitakan gitu. Nah itu ya celakanya itu. Anda kan media. Udah tahu isinya bohong. Udah tahu kemudian jadi ada apa ya? Gimana itu? Menurut saya gini loh. Bukan kita membatasi, boleh saja. Ya. Tapi mungkin kan situasional juga ya. Ketika YouTube itu bukan televisi yang gratis, ya kan? YouTube itu ditonton dengan kita membayar, membeli pulsa, membeli kuota. Kemudian dalam konteks pandemi sekarang ini, jutaan anak-anak sekolah yang juga penonton YouTube menghabiskan kuotanya untuk belajar aja nggak bisa, apalagi Nah ini menurut saya yang agak mengganggu adalah ketika ada orang-orang yang punya kompetensi, yang punya keahlian, punya pengalaman, dan tahu sebetulnya batas-batas yang harus dia sampaikan, gitu ya, yang dia create gitu, lalu masuk ke YouTube yang batasannya dari YouTube sendiri hanya pornografi, asal tidak pornografi, kekerasan dan rasisme, cuman itu aja kan, singkat sekali gitu ya. Lalu dia kebebasan berekspresinya ini seolah-olah menjadi konten yang asosial, yang tidak peduli kepada
kondisi sosial sekarang ini, misalnya kayak gitu, ya asosial lah. Nah, ini Serius, saya, serius, asosial. ya, serius, ya, Serius ya. iyalah, ketika ada banyak orang, ya kan, ketika ada banyak sengsara gitu, terus kita, mobil gua ditawar 1 juta ya, ini 1 miliar, 1 juta. 1 juta dolar. Oh, 1 juta dolar, ya 1 juta dolar. Ini mobilnya gitu, dan iya kagak ditawar lagi. Ya, saya bilang ini gimana sih gitu ya, ya nggak apa-apa juga ya, mungkin karena di YouTube tidak dilarang gitu ya. Tetapi gitu kan ya. begini, sebuah konten atau media itu kan perpanjangan dari karakter pembuatnya, perpanjangan dari pemikiran pembuatnya, ya kan, perpanjangan dari visi pembuatnya. Nah, ya berarti visi pembuat si dalam hal ini artis tercermin dong di konten-konten. Iya, terbaca di situ. Iya. Ini kan seperti di media medsos ini kan sama dengan media cetak, media publik kan ya, media pers gitu ya, bahwa sebuah media itu perpanjangan pikiran, karakter, visi dari pengelolanya, pasti itu. Nah, akun YouTube juga begitu. Harusnya seperti itu. Saya nggak tahu, tapi terbaca lah ketika ada orang membuat YouTube, maka dia tahulah bahwa pemikiran orang itu seperti ini, visinya seperti ini, ya kan? Ketahuan karakternya seperti ini. Visi yang Mas Hari tangkap apa dari konten YouTube banyak artis? Nggak jelas visinya nggak jelas, karena dia gini loh, ini sebuah konten mestinya kan kayak kita bikin berita, bikin rubrik apa gitu ya, memulai itu kan harus ada proses produksinya yang jelas kan, iya kan? Nah, proses produksinya nggak tahu apakah ini comot sana comot sini gini. Dan tidak semua ya. Ada beberapa misalnya Roy Marten, Yuni Shara, Mandra, itu menurut saya layak tonton, referensial gitu ya, bisa memberikan sesuatu ya. Tidak harus dengan kekayaan, tidak harus pamer harta gitu loh. Tidak harus merendahkan atau meremehkan kecerdasan penontonnya. Nah, ini artis mempunyai apa? Pengetahuan untuk itu. Punya pengalaman, punya skill, dan punya uang. Punya uang. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan kita di media massa, ya, di media cetak ya, setiap konten kan kita ada mekanismenya. Ya kan, setiap rubrik ada rapat redaksi, ada organisasinya kan gitu. Nah, apakah di YouTube juga berlaku seperti itu? Ya mungkin beberapa artis yang channelnya udah gede punya kali semacam tim kreatif gitu, punya kali. Oh gitu ya? Sepertinya ya, menurut saya sih punya, pasti mereka punya ya. Ya, tapi hasilnya seperti itu. Terus yang Mas Hari harapkan apa dari YouTube-nya artis? Ya itu tadi, proses produksi itu harus juga mencerminkan karakter, ya, kemudian pemikiran, visi, gitu ya. Kalau tidak ya seperti itu, hal-hal yang diulang, ya, pamer kemewahan yang diulang, kebohongan yang menerus diulang, dan dikasih figura kerja kreatif, produk kreatif. Nah ini menurut saya aneh juga, gitu. Iya, satu saat saya khawatirnya gini deh Yanto ya, di media cetak saja, yang proses produksinya itu benar, ya, ada mekanisme, ada sistem, ada organisasinya ya, bisa lo kepleset. Kalau Anji itu kepleset nggak? Kepleset ya. Kepleset, karena niatnya pasti baik. Niatnya baik. Iya. Semua orang pengen jadi penemu. Itu jelas langsung ya. COVID, Itu langsung ya. Itu langsung keplesetnya langsung gitu. Seperti kita dulu tahun 92 ya. Pertanyaan itu kan yang menjelaskan pemikiran dan lain sebagainya itu, karakter itu kan pertanyaan kita berkualitas apa enggak, pertanyaan kita menggali sesuatu yang penting, yang menarik ya, yang referensial atau bisa dijadikan referensi apa enggak, itu kan pada pertanyaannya, jawabannya bisa apa saja kan. Pertanyaan itu tidak tercermin di situ gitu. Karena kalau kita dulu bertanya kepada siapa itu dulu, pertanyaannya apa dulu, ya kan. Itu pun dengan kita ketat dengan rapat redaksi, pernah kepleset. Karena pertanyaan itu sudah didesain karena kita pengen membuat itu. Iya, ya itu kan itu bagian dari kehati-hatian. Ya, bagian dari tanggung jawab kita untuk tidak mewawancarai orang yang mengaku profesor misalnya ya.
Terus kita bertanya tentang apa vaksin COVID itu kan pertanyaan yang ini rada aneh. Dulu ya kita tahun 92 kita ingat nih. Odiakan sama Cintami ya? Cintami. Ya. Kita udah tahu nih. Udah tahu bahwa dia sedang mengurus perceraian kan gitu. Lalu kita menulis. Ya. Kita nggak bisa wawancara dengan dia. Kita klaim bahwa kita tahu faktanya adalah dia mau bercerai. Kita pasang spanduk waktu itu Bintang Indonesia pertama kali media itu pertama kali pasang spanduk untuk iklan kan. Dulu. Promosi kan. Ini kesalahan kita bukan di pemberitaan itu, tapi di spanduknya. Iya kan? Kenapa tidak dikasih tanda tanya? Harusnya tanda tanya. Oh, diakan Cintami bercerai kan gitu. Tapi harusnya tanda kalau tanda tangan kita. Tapi itu pun ya kalaupun kita kasih tanda tanya itu masih bisa. Celah hukumnya masih bisa sih. Arnel waktu itu kita ketemu pengacaranya ya. Bahwa dia tidak menuntut itu. Itu plus kita memakai media ilegal. Spanduk itu ilegal lah. Iya kan? Itulah rambu-rambu yang dulu media cetak berpromosinya lewat spanduk dan kita yang memulai pertama kali kan. Nah, dengan proses produksi yang cukup ketat, ya cukup hati-hati ya, cukup mempertimbangkan banyak hal, masih bisa kepeleset. Nah, dalam konteks Anji misalnya ya dia pasti senang lah, saya senang loh ada orang menemukan itu, ya kan, menemukan ya kepengen semuanya. Lalu tidak dicek nih profesornya apa gitu kan, latar belakangnya apa kan, ya salah. Niat baik aja sama Bapak itu. Ya, percaya mungkin ya Bapak. Ya kalau percaya itu kan harusnya kepada Nabi, kepada Tuhan. Bukan kepada orang, pengakuan orang per orang, susah nanti. Iya kan gitu. Ya, nah ini kan kehati-hatian inilah yang kemudian bisa meleset gitu, bisa kepleset. Gimana Mas ya, artis bikin YouTube konten seperti itu dan dia sukses katakanlah begitu, yang nonton banyak, subscribernya sampai jutaan, gimana itu? Kan dia merasa lah konten seperti ini yang dimau, mungkin dia berpikir konten seperti ini yang dimau oleh penontonnya justru itu pembicaraan kita ini belum tentu didengar atau tidak mungkin didengar. Tapi bukan ini kesadaran bahwa tetapi ini harus disampaikan. Kita terbiasa sebagai jurnalis ya, harus mengabarkan sesuatu yang mungkin juga tidak enak, yang mungkin juga tidak didengar, tapi itu harus dikabarkan kan, harus disampaikan kan, bahwa ini nanti menjadi sebuah. Kalau kita saja, gitu misalnya, yang ngomong ini hanya saya dan Dianto gitu misalnya, atau siapalah gitu yang tidak memenuhi siapa dia gitu. Popularitas tidak ada dan hanya pengalaman sebagai jurnalis kan. Apa yang kita sampaikan ini ketika itu menjadi sebuah gerakan massa, ya ketika semua orang juga berpikiran yang sama, gitu ya, itu baru menjadi kekuatan. Itu bisa menimbulkan amuk massa, gitu loh. Dan saya juga satu saat pasti akan ada keplesetnya seperti itu, media sosial dengan media presiden. Jangan kepleset. Apa itu? Kepleset tua, jangan kepleset. Bukan kalau saya pasti hati-hati. Saya pasti hati-hati lah. Mengkritik juga ya nggak berani nyebut nama nanti dituntut. Nah, itu kan bagian dari hati-hati. Tetapi saya bukan mengkritik pribadi-pribadi ya. Bukan si A si B-nya bukan. Tapi kontennya. Kontennya kalau mengganggu ya saya harus ngomong gitu kan. Harusnya mereka dengan subscriber yang begitu besar harusnya menggunakan akun YouTube-nya untuk saya nggak tahu ya, untuk mungkin untuk hal-hal yang jauh lebih bermanfaat, jauh lebih bisa memberikan harapan, menginspirasi misalnya gitu. Jangan seperti politisi yang busuk-busuk itulah. Politisinya suka berjanji, artisnya suka pamer. Ya sama itu sebenarnya sama. Politisi ini pamer gelar misalnya, banyak gelarnya gitu, pamer ini sama. Dan jangan sampai nanti muncul ini kan bahayanya ketika bukan bahaya, saya melihatnya kalau itu nanti ada konten halal dan konten haram, kan bahaya, ya kan? Iya kan? Konten halal adalah seperti ini. Nah, kalau udah sebegitu kan jadi
kebebasan berekspresi itu menjadi mubazir lah, mubazir. Karena terus ya. Karena gini, ada yang tadi saya bilang itu ada konten-konten artis ya, akun-akun artis yang layak tonton. Deddy Corbuzier, Mandra, Yuni Shara, Roy Martin misalnya. Anji itu sebetulnya juga bagus masih belum. Bagus, bagus ketika dia membahas musik. Nah, saya nonton, saya nonton ya. Gitulah obrolan saya dengan senior saya Hari Cahyono, nggak tahu bermanfaat apa enggak, penting apa enggak, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih.